Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-316, dengan judul Penghancuran Sekte. Langsung ke dalam alurnya. A Flame Essence adalah kekuatan alami yang luar biasa kuat. Dalam keadaan normal, ketika itu adalah Flame Essence tingkat menengah yang sangat kuat. Seseorang harus menjadi Master Hautian yang terlambat dari sebuah sekte, atau Master Hautian puncak untuk menyerapnya. Tidak hanya itu, tetapi seseorang biasanya membutuhkan bantuan dari beberapa harta langka seperti mata air ilahi es glasial. Tapi Lin Ming saat ini mengandalkan sepenuhnya pada tubuh dan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menjinakkan Flame Essence ini. Keuntungannya adalah meridiannya sangat kuat, tetapi rasa sakit yang membakar masih terasa seperti sedang dipanggang dari dalam keluar, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti air pasang. Lin Ming memutar esensi sejati birunya untuk melindungi meridiannya. Esensi sejati biru langit tidak ada habisnya, bahkan setelah dibakar habis oleh api, itu akan cepat beregenerasi. Dengan dukungan seperti itu, Lin Ming mulai memadamkan api yang mengamuk melalui meridiannya. Setiap kali, Flame Essence akan melemah, tetapi benih dewa sesat akan tumbuh lebih kuat. Di bawah pembalikan ini, 1/4 jam berlalu dan Lin Ming akhirnya bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Sekarang, menyerap Earthcore Crimson Flame hanyalah masalah waktu. Cici. Esensi api benih dewa sesat menari dengan penuh semangat, dengan rakus melahap semua kekuatan api dan terus tumbuh. Bagi seniman bela diri biasa, Flame Essence tidak berbeda dengan senjata. Setelah senjata ditempa, nilainya sudah ditentukan. Nanti, ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka harus mengganti senjatanya seperti mereka mengganti Flame Essence. Tetapi situasi ini tidak akan pernah terjadi dengan benih dewa sesat. Flame Essence bisa menyerap Flame Essence lain dan tumbuh darinya. 1 jam kemudian, Lin Ming menggunakan kekuatan jiwanya untuk menarik sejumlah kecil api merah melalui meridiannya. Ini adalah kapal keruk terakhir dari kekuatan api di meridiannya, dan mereka sepenuhnya terintegrasi di dalam dirinya. Dengan peningkatan kompatibilitas fusinya, Earthcore Crimson Flame menjadi semakin hidup. Penyerapan akhirnya berakhir. Lin Ming menghela nafas ringan, dan menyerap semua api yang tersisa ke dalam benih dewa sesat. Kemudian kekuatan api yang sangat besar meletus dari dalam, menyatu dengan energi asal api yang dia kumpulkan saat mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ada suara letupan kecil, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan Lin Ming terkejut. Kemudian, dia sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menembus periode kondensasi puls tengah. Dia akhirnya membuat terobosan. Dengan sedikit kekuatan obat yang tersisa dari pil pembukaan surga, penyerapan Flame Essence, dan juga penanaman intensitas tinggi selama sebulan dalam pegunungan leluhur Qian. Ketiga faktor ini telah bersatu dan memungkinkannya untuk menyelesaikannya, terobosannya. Itu merupakan proses yang panjang dan sulit. Jika dia adalah seniman bela diri biasa, segalanya tidak akan terlalu merepotkan. Setelah mengambil pil pembukaan surga, selama tubuhnya tidak meledak dari energi, maka dia akan dapat bergegas ke periode kondensasi puls akhir atau bahkan periode kondensasi puncak pulsa dalam sekali jalan. Ini adalah harga yang harus dibayar Lin Ming untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh. Setiap kali dia membuat terobosan, dia harus membayar 2 kali, atau bahkan 3 kali lipat dari biaya seorang seniman bela diri biasa. Bukan hanya Lin Ming, tetapi juga para jenius sekte seperti Jiang Baoyun, Bai Suxuan, Qin Wuxin, dan lainnya. Sebelum mereka mencapai alam Xiantian, mereka harus membuat terobosan sempurna di setiap tahap. Ini juga mengapa mereka adalah talenta superior yang bisa bertarung di atas peringkat mereka, dan alasan mereka berada di liga di atas seniman bela diri biasa.
Jika ada suatu hari di mana bakat mereka tidak cukup untuk membawa mereka ke terobosan lengkap, maka itu akan menjadi sinyal bahwa mereka telah mencapai ujung jalan kultivasi mereka. Di masa depan, akan sangat sulit untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Setelah menerobos ke periode kondensasi pulsa tengah, Lin Ming perlu menghilangkan semua kotoran di tubuhnya yang baru-baru ini dia dapatkan. Dia mempersiapkan dirinya untuk kembali ke Seven Valleys mendalam sehingga dia bisa mengolahnya dengan tenang. Sementara dia di sana, dia juga akan mempelajari teknik kamuflase fraksi meraj dan menjelajahi misteri serangan spiritual Jiang Baoyun. The Southern Wilderness cukup dekat dengan kampung halaman Lin Ming. Tapi, dia tidak bisa mengunjungi kampung halamannya dalam perjalanan pulang. Dia sendirian, dan sekarang dengan Ouyang Boyan yang berkeliaran di tepinya, dia tidak ingin diekspos ke publik. Melakukan hal itu hanya akan mengundang bahaya bagi keluarganya. Jika Lin Ming tidak membunuh Ouyang Boyan, hatinya tidak akan pernah damai. Lin Ming menghela nafas, dan kemudian bersiul keras ke udara. Naga banjir bersayap dipanggil, dan Lin Ming melompat ke punggungnya, terbang lurus ke arah 7 lembah mendalam. Namun, terkadang masalah tidak pernah berjalan sesuai rencana, semuanya tergantung pada takdir. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa ketika dia kembali ke sekte, akan ada peristiwa mengejutkan yang akan mempengaruhi Divine Phoenix Island dan 19 sekte kelas 3, dan juga sebuah peristiwa yang akan mengubah iklim di seluruh wilayah Cakrawala Selatan. 2 hari kemudian, Lin Ming duduk di punggung naga banjir bersayap, terbang dengan kecepatan penuh menuju 7 lembah mendalam. Angin surgawi yang kuat bertiup ke arahnya, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar di udara. Pada saat ini, nyala api terang tiba-tiba menyala di depan Lin Ming. Nyala api menyala, dan dengan cepat diterbangkan oleh naga banjir bersayap. Jimat transmisi suara. Lin Ming tercengang. Dia masih berada di tanah terpencil di wilayah 7 mendalam. Satu-satunya yang bisa menggunakan, atau akan bersedia menggunakan jimat transmisi suara saat ini untuk menemukannya adalah Mu Qianyu. Jimat transmisi suara jarak super jauh seperti itu memiliki harga yang sangat mahal, bahkan Mu Qianyu tidak akan menggunakannya begitu saja. Masalah penting apa yang telah terjadi? Dia benar-benar menggunakan jimat transmisi suara jarak jauh untuk menghubunginya. Setelah beberapa napas, suara kabur dan terputus-putus dari Mu Qianyu bergema di telinga Lin Ming. Dalam satu malam, sekte perebutan bulan dihancurkan. Lebih dari 90% sekte mereka telah binasa. Seluruh wilayah telah pecah dengan gelombang binatang buas yang ganas. Ini benar-benar karya penguasa klan Beast Control klan wilayah Iblis Laut Selatan. Ingatlah untuk berhati-hati. Petik 2. Lin Ming tercengang. Sekte perebutan bulan hancur dalam satu malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte perebutan bulan adalah salah satu dari 19 sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Divine Phoenix Island. Dalam hal kekuatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 7 lembah mendalam, tetapi mereka pada akhirnya masih sekte kelas 3, dan mungkin memiliki tidak kurang dari 100 master Siantian, dan kemungkinan besar bahkan seorang tetua inti berputar yang memerintahkan mereka. Tapi mereka benar-benar hancur dalam satu malam. Wilayah Setan Laut Selatan sebenarnya adalah yang pertama bergerak. Setelah Lin Ming mengatasi keterkejutannya, dia menyadari apa maksud dari wilayah Setan Laut Selatan. Itu untuk menghancurkan aliansi antara Divine Phoenix Island dan 19 sekte kelas 3. Sekte perebutan bulan adalah yang paling dekat dengan wilayah Setan Laut Selatan. Selama 5 atau 6 master inti berputar menyeberangi laut dan menyelinap ke sekte perebutan bulan, mereka akan dihancurkan dalam semalam. Wilayah Setan Laut Selatan untuk sementara tidak dapat bergerak melawan Pulau Phoenix Suci. Tapi, jika mereka ingin bertindak melawan sekte kelas 3 ini,
siapa yang bisa menghentikan kekuatan gabungan dari 5 hingga 6 master inti berputar? Jika wilayah setan Laut Selatan dapat memusnahkan sekte perebutan bulan, maka itu berarti mereka juga dapat memusnahkan 7 lembah mendalam. Mungkin hanya sekte kelas 3 kelas atas seperti Falling Cloud Sect atau Peacock Mountain yang hampir tidak bisa membela diri. Seperti ini, aliansi Divine Phoenix Island dan 19 sekte kelas 3 akan berada dalam bahaya. Jika Divine Phoenix Island tidak dapat melindungi sekte kelas 3 lainnya, lalu siapa yang tidak akan takut setelah pemusnahan tragis dari sesama sekte kelas 3 ditempatkan di depan mereka? Jika Divine Phoenix Island dikalahkan oleh South Sea Demon Region, South Sea Demon Region akan menjadi penguasa absolut dari seluruh wilayah Divine Phoenix. Sekte kelas 3 mungkin dapat mempertahankan keberadaan yang menyedihkan dalam situasi itu. Tapi, jika mereka bergandengan tangan dengan Divine Phoenix Island dan melawan mereka, mereka mungkin tidak bisa melihat fajar berikutnya. Berpikir ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi ketakutan. Wilayah setan Laut Selatan benar-benar klan iblis, tindakan dan perilaku mereka sangat kejam dan brutal. Tanpa penundaan, atau bahkan telah mengirim peringatan, mereka langsung melenyapkan seluruh sekte. Tidak hanya sekte yang dimusnahkan, tetapi klan pengendali binatang juga bertindak, memicu gelombang besar binatang buas yang ganas. Ada banyak sekali cerita tentang teror dan bahaya pasang surut binatang buas yang ganas ini yang ditemukan dalam teks-teks sejarah kuno. Selama puluhan ribu tahun ini, ada banyak negara di benua tumpahan langit yang telah dihancurkan oleh gelombang binatang buas yang ganas. Faktanya, alasan suku Na dari Wilderness Selatan telah dihancurkan oleh Fire Womb Tribe adalah karena mereka telah dilemahkan oleh gelombang binatang buas yang ganas. Gelombang binatang, hati Lin Ming tiba-tiba bergetar. Ini buruk. Keluarga Linnya berlokasi di Green Mulberry City. Di selatan kota Green Mulberry adalah pegunungan Green Mulberry. Dan pegunungan berlanjut ribuan mil ke selatan, mencapai Wilderness Selatan. Daerah sekitar pegunungan Green Mulberry tidak ada artinya, tetapi jika seseorang masuk jauh ke dalam, ada binatang buas yang sangat tangguh. Begitu gelombang pasang binatang buas meletus, maka kota yang terletak di kaki pegunungan akan menanggung beban amukan mereka. Ini adalah Green Mulberry City. Berpikir ini, Lin Ming menghirup udara dingin. Dia harus segera pulang. Green Mulberry City adalah kampung halamannya, dan tidak berbeda dengan akarnya. Dia tidak bisa melihat kampung halamannya dihancurkan. Ketika tahun berakhir, dan tahun baru dimulai, cuaca mulai menjadi lebih hangat setiap hari, dan padang salju dan es mencair ke dalam tanah. Dunia subur mulai beregenerasi. Pepohonan lebat dengan daun hijau cerah, dan segala jenis binatang kecil mulai berjingkrak dengan gembira melalui hutan. Lembah yang dalam ini seperti surga ajaib. Tapi, yang sangat sedikit yang tahu adalah bahwa di dalam lembah yang dalam ini, ada stasiun pemancar yang didirikan oleh 7 lembah yang mendalam. Sebenarnya, yang disebut stasiun relay ini sebenarnya adalah titik transit pusat dari rangkaian transmisi. Dengan latar belakang 7 lembah mendalam, sulit bagi mereka untuk membuat banyak susunan transmisi jarak jauh yang dapat menjangkau beberapa ratus ribu mil. Jadi mereka harus menyiapkan titik transmisi di sepanjang jalan. Stasiun relay ini memiliki master yang menjaga mereka sepanjang tahun. Saat ini, diaken yang ditempatkan di sana adalah Liu Yuesan, seorang guru yang budidayanya telah mencapai alam hautian akhir. Di luar stasiun estafet, tanahnya penuh dengan bunga dan matahari, seperti musim semi yang sempurna. Tapi di dalam stasiun relay, ada aura yang sangat berat. Liu Yuesan mengerutkan kening. Pada saat ini, kepalanya menunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, raungan yang jelas terdengar dari langit. Liu Yuesan mendongak untuk melihat bayangan makhluk berbentuk naga bersayap lewat di atasnya,
dengan mantap dan cepat membumbung ke bawah dari langit, melesat melewati antara dua gunung dan menghilang. Liu Yuesan bahkan tidak punya waktu untuk menentukan apa yang telah terjadi, ketika dia melihat sosok hitam melompat dari langit, perlahan jatuh ke tanah. Pemuda berpakaian hitam yang baru saja tiba ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan kontur wajahnya yang tajam sepertinya menyembunyikan energi tajam yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Murid Liu Yuesan menyusut. Orang ini adalah Liu Yuesan. Lin Ming mengguncang tanda kecil di tangannya. Token emas murni ini adalah Seven Profound Seal yang hanya dimiliki oleh murid langsung dari Seven Valleys mendalam. Liu Yuesan terkejut, murid langsung. Sebagai diaken dari stasiun estafet, statusnya lebih rendah dari 7 tuan rumah bela diri yang mendalam di Huoluo. Adapun karakter luhur seperti murid langsung yang memiliki status sebanding dengan sesepuh, itu benar-benar keberadaan yang jauh. Diakon stasiun relay bangsa Huoluo, Liu Yuesan menyapa tuan. Pada saat ini, Lin Ming hampir putus asa, rasanya seperti jantungnya terbakar. Jadi dia menghindari ritual rumit yang tidak perlu dan langsung bertanya, Liu Yuesan, saya bertanya kepada Anda, apakah pasang surut binatang buas meletus di dalam kerajaan Sky Fortune? Liu Yuesan adalah orang yang mengelola stasiun pemancar ini, dan stasiun pemancar ini juga digunakan untuk berbagi berita. Juga, tempat ini tidak terlalu jauh dari kerajaan Sky Fortune. Kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang menerima berita apapun. Melapor ke Pak, bawahan ini belum menerima kabar apapun. Gelombang binatang buas yang ganas telah meningkat di seluruh wilayah 7 mendalam. Permintaan bantuan itu seperti butiran salju dalam badai musim dingin. 7 lembah mendalam dipenuhi dengan permintaan saat ini. Petik 2. 7 wilayah mendalam sangat besar. Sebagai perbandingan, Seven Valleys mendalam sangat kecil. Ada antara 100 dan 200 Master Xiantian, dan lebih dari 1000 Master Hautian. Jika murid kondensasi puls dan murid normal dihitung, maka mungkin ada total di bawah 20.000 orang. Di mana mereka memiliki tenaga untuk mengatasi masalah 36 negara dan juga menyimpan cukup banyak orang untuk mempertahankan sekte mereka, sehingga mereka tidak akan dihancurkan dalam semalam. Lin Ming menghela napas dalam-dalam. Tidak ada berita dari kerajaan Sky Fortune, tetapi saat ini, tidak ada berita juga merupakan kabar baik. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Liu Yuesan. Diakon Liu, jika aku bisa merepotkanmu untuk mengirim pesan ke fraksi total 7 lembah mendalam dan bertanya apakah mereka bisa mengirim bantuan ke kerajaan Sky Fortune. Tidak apa-apa selama mereka berada dalam periode kondensasi pulsa. Petik 2. Episode ke-317, dengan judul Gelombang Binatang. Langsung ke dalam alurnya, Liu Yuesan memandang Lin Ming dengan gugup. Jika dia melakukan hal seperti itu, kemungkinan dia akan dimarahi dan dihukum. Saat ini, bahaya dan kekacauan telah meletus di seluruh wilayah 7 mendalam. Dia telah mendengar desas-desus bahwa beberapa sekte iblis besar telah bangkit, dan ingin mengambil alih seluruh provinsi Phoenix Suci. Saat ini, dia hanyalah diaken stasiun pemancar kecil. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan rangkaian transmisi suara jarak jauh, apalagi meminta Seven Valleys mendalam untuk mengirim orang untuk membantu mempertahankan negara kecil. Ini, Tuan. Lin Ming tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan berpura-pura sakit Liu Yuesan. Dia dengan lugas berkata, Anda memberitahu mereka bahwa Lin Ming meminta bantuan. Lin Ming. Liu Yuesan berhenti. Jadi murid langsung di depannya adalah Lin Ming. Meskipun dia tidak mengunjungi sekte untuk waktu yang lama, nama besar Lin Ming masih bergema di benaknya seperti guntur.
Seorang seniman bela diri umum dari 36 negara benar-benar menjadi juara 36 negara, bagaimana mungkin dia tidak mendengar hal yang dibesar-besarkan? Dia mungkin akan melakukannya bahkan jika dia tuli. Kalau dipikir-pikir, bukankah Lin Ming dari Sky Fortune Kingdom? Tidak heran dia memiliki permintaan semacam ini. Menurut informasi Liu Yuesan, Lin Ming sudah menjadi bakat langkah surgawi yang dilatih oleh Divine Phoenix Island. Statusnya secara alami tidak sama dengan murid sekte biasa. Bahkan jika sekte tidak mampu mengirim bantuan, mereka tetap tidak akan mengabaikan tanah air Lin Ming. Memikirkan ini, Liu Yuesan segera menjawab, bawahan ini akan segera meminta bantuan. Saat dia berbicara, Liu Yuesan berbalik dan mulai mengaktifkan susunan transmisi suara jarak jauh. Lin Ming melihat bahwa susunan transmisi suara mulai bergerak, dan dia dengan cepat melompat ke naga banjir bersayap. Lin Ming kuat, tetapi tidak mungkin bagi satu orang untuk bertahan melawan gelombang seluruh binatang. Dia membutuhkan pasukan untuk mendukungnya, dan tuan lain di sisinya. Tidak ada gunanya bagi 7 lembah mendalam untuk menjaga seniman bela diri kondensasi puls di sekitar sebagai perlindungan. Di depan Master Inti berputar, mereka bahkan bukan semut. Dengan status Lin Ming saat ini, tidak akan meminta terlalu banyak untuk meminta beberapa pembela untuk kerajaan Sky Fortune. Naga banjir bersayap melesat dengan kecepatan kilat. Saat Lin Ming naik di punggungnya, dia mampu melintasi 2000 mil dalam 1 jam. Bintik hitam di udara itu adalah binatang buas. Petik 2. Naga banjir bersayap sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, titik hitam itu menjadi jelas. Ada elang api yang tak terhitung jumlahnya, macan tutul terbang, burung pemakan manusia, dan binatang buas aneh dan fantastis yang tak terhitung jumlahnya yang tidak diketahui namanya Lin Ming. Pasti ada puluhan ribu di awan tebal tempat mereka berkumpul. Dan ini hanya di udara, mungkin ada lebih banyak lagi di tanah. Lin Ming tersentak. Saat dia terbang, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan gelombang binatang buas. Meskipun binatang buas di depannya ini sebagian besar adalah binatang buas tingkat pertama, kedua, ketiga, dan tingkat rendah lainnya, ini adalah kasus kuantitas daripada kualitas. Masa dari mereka akhirnya bisa membanjiri dan menumpuk master. Sulit membayangkan kekuatan supernatural macam apa yang digunakan untuk menggerakkan semua binatang buas di tanah yang luasnya beberapa juta mil di Provinsi Divine Phoenix, menyebabkan letusan gelombang pasang dalam skala yang sangat besar. Demonstrasi kekuatan wilayah iblis Laut Selatan ini adalah untuk memaksa 18 sekte kelas 3 yang tersisa untuk menyerah pada kekuatan mereka. Sekarang, satu-satunya cara 18 sekte bisa menghadapi wilayah setan Laut Selatan adalah jika mereka mengumpulkan semua master inti revolving mereka. Tapi sekte apa yang mungkin melakukan ini? Siapa yang rela menyerahkan tanah yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun? Jika mereka tetap terpencar, mereka bisa menyerah atau mati. Tetapi jika mereka bersatu, harga yang harus mereka bayar terlalu tinggi. Langkah wilayah setan Laut Selatan ini benar-benar kejam. Setelah binatang buas kerusuhan menemukan Lin Ming, mereka bergegas ke arahnya. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan mendorong keluar. Esensi sejati menggerakkan kekuatan api di dalam benih dewa sesat, dan garis merah menyala menebas udara seolah-olah menari di angin. Kemanapun dia pergi, binatang buas akan berubah menjadi mayat hangus, jatuh dari langit seperti serangga. Dengan satu serangan tombak, puluhan binatang buas akan mati. Binatang buas di sekitarnya kewalahan oleh tombak ini dan takut terbang ke depan. Lin Ming menyodorkan beberapa kali dengan tombaknya, berencana untuk merobek jalannya melalui kumpulan binatang buas ini dan menggunakan kecepatan naga banjir bersayap untuk menerobos. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar raungan keras, dan binatang buas besar mendekat.
Ia bertubuh elang dan berkepala singa, dan lebar sayapnya 50 kaki. Binatang singa elang menembak ke arah Lin Ming. Binatang buas ini adalah pemimpin gelombang binatang terbang ini. Binatang buas tingkat 4. Lin Ming meliriknya, mengacungkan tombaknya seperti biasa. Peng! Binatang singa elang dibantai dengan tombak tanpa perlawanan apapun. Lin Ming mengandalkan serangan tombak ini dan langsung keluar dari pengepungan, melonjak. Saat ini, di Sky Fortune Kingdom, berita tentang wabah pasang surut telah menyebar ke seluruh negeri. Setiap kota yang berada di dekat hutan atau gunung berada di ujung tanduk, semua orang takut bahwa merekalah yang akan diamuk. Dari kemarin hingga sekarang, mereka telah mendengar kota-kota di negara-negara sekitarnya yang telah dimusnahkan di bawah banjir binatang buas. Khususnya, negeri Matahari Timur yang hidup sangat dekat dengan petak-petak besar hutan yang paling menderita, warga sipil yang tak terhitung jumlahnya tewas. Gelombang binatang datang begitu tiba-tiba sehingga negeri Matahari Timur bahkan tidak punya waktu untuk memobilisasi pasukan mereka. Lebih dari separuh negara telah ditelan gelombang binatang buas yang tak berujung. Dibandingkan dengan negara Matahari Timur, Kerajaan Keberuntungan Langit jauh lebih beruntung. Wilayah besar kerajaan mereka adalah dataran yang biasanya hanya memiliki beberapa harimau. Dan mereka hanya memiliki sedikit kota yang dekat dengan pegunungan atau hutan. Yang terbesar adalah kota Sky Fortune yang berada di dekat pegunungan Zhou, serta kota Green Mulberry yang berada di dekat pegunungan Green Mulberry. Terlepas dari apakah itu pegunungan Zhou atau pegunungan Green Mulberry, mereka membentang sejauh ribuan mil. Di kedalaman pegunungan, tak terhitung binatang buas yang sangat mengerikan. Namun, Sky Fortune City berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Green Mulberry City. Ini karena 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di gunung terbesar dalam pegunungan Zhou. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah perisai super untuk mencegah gelombang binatang buas. Ini menyebabkan semua orang di belakang mereka merasa jauh lebih nyaman. Bahkan jika gelombang binatang akan terjadi, itu harus melewati 7 rumah bela diri yang mendalam sebelum mencapai kota Sky Fortune. Selain itu, ini juga merupakan ibu kota kerajaan Sky Fortune. Itu memiliki pasukan besar yang menjaganya. Jadi bangsawan di dalamnya relatif tenang. 4 pasukan pengawal kerajaan kota 4 majors dari Sky Fortune biasanya tidak penting, hanya memainkan peran simbolis. Tapi sekarang, mereka telah menjadi pahlawan kota Sky Fortune, dengan status yang sangat tinggi dan perkasa. Tentara yang menjaga perbatasan sudah dengan cepat bergegas menuju ibu kota. Tapi bagaimana kecepatan pasukan dibandingkan dengan gelombang binatang buas? Sampai tentara kembali, kota Sky Fortune harus mengandalkan 4 pasukan penjaga kerajaan serta 7 rumah bela diri yang mendalam untuk mempertahankan. Zhang Danian adalah mayor yang memimpin pasukan pengawal kerajaan barat. Beberapa hari terakhir ini, pintu rumah keluarganya hampir rusak karena diketuk. Ada banyak bangsawan dan bangsawan dengan status lebih tinggi darinya yang sangat sopan. Mereka memberinya hadiah kaya, meminta pasukan pengawal kerajaan untuk mengurus keluarga mereka. Bagi para bangsawan ini, harta benda dan kehidupan keluarga mereka jauh lebih penting daripada emas. Zhang Danian sangat menyukai perasaan ini. Dia telah memimpin pasukan pengawal kerajaan barat selama bertahun-tahun. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang sangat bodoh atau gila, dia akan tetap menjadi komandan, dan pasukan pengawal kerajaan barat akan tetap di bawah kendalinya. Zhang Danian sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengirim pasukan ke 7 rumah bela diri yang mendalam dan bekerja dengan para master di sana di medan perang. Dengan begini, mereka akan aman dari bahaya. Tetapi saat ini, mereka menerima berita mengejutkan yang membuat semua orang tercengang. Pada pagi hari, mereka mengetahui bahwa Qin Zia telah menarik semua seniman bela diri alam Hautian dari 7 rumah bela diri yang mendalam,
dan bahkan sebagian besar seniman bela diri periode kondensasi Pulse. Kinziya dan kelompoknya telah pergi ke Heavenly Wing Eagles, terbang menuju Green Mulberry City. Adapun murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka telah dikirim ke kota cahaya bulan yang sangat aman. Sekarang seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam telah ditinggalkan. Zhang Danian ketakutan keluar dari akalnya. Apa yang terjadi? Kinziya telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia merasa seperti sudah gila. Kinziya benar-benar memutuskan untuk menyerahkan seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam. Bahkan jika sebagian besar sumber daya dapat dipindahkan, bagaimana dengan 7 arai pembunuhan utama, pagoda indah, atau arai 10.000 pembunuhan? Harta karun ini semuanya bernilai jutaan emas, atau bahkan puluhan juta emas, namun begitu mudahnya ditinggalkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah yang dia khawatirkan. Inti dari masalah ini adalah, sekarang Kinziya telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, bagaimana pengelolaan kota Sky Fortune mereka? Tanpa tuan, bagaimana pasukan pengawal kerajaan akan mempertahankan kota? Bukan hanya Zhang Danian, tetapi semua karakter tingkat tinggi di kota Sky Fortune merasa seperti mereka hanya menunggu di penggorengan. Akar mereka adalah Sky Fortune City, semuanya ada di Sky Fortune City. Jika itu bukan pilihan terakhir dan terakhir, tidak ada yang mau meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan yayasan keluarga mereka. Apa? Kinziya telah menyelinap pergi pada saat hidup atau mati ini. Adik kaisar menghancurkan cangkir di tangannya ke tanah. Memalukan. Beraninya dia. Kinziya hanya peduli tentang melarikan diri, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar di sini. Cepat dan hubungi Kinziya. Saya ingin menginterogasinya secara pribadi. Petik 2. Setelah Kinziya meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, berita itu dengan cepat menyebar. Saat ini mereka belum terbang terlalu jauh, dan jimat transmisi suara masih bisa menghubunginya. Saat Kinziya berdiri di Heavenly Wing Eagle, dia menerima pesan dari adik kaisar yang menanyakan mengapa dia meninggalkan mereka, mengabaikan gambaran yang lebih besar, menyelinap pergi pada saat kritis seperti itu. Kinziya mencubit jimat transmisi suara, dia bahkan tidak repot-repot menjawab. Mengabaikan gambaran yang lebih besar. Gambaran yang disebut lebih besar ini tidak lebih dari situasi keluarga kerajaan dan individu kelas penguasa lainnya. Kinziya bukanlah jenderal kerajaan Sky Fortune, jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga kerajaan. Perintah untuk menyerahkan 7 rumah bela diri yang mendalam dan mundur ke Green Mulberry City dikeluarkan olehnya. 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di tengah pegunungan Zhou. Begitu gelombang binatang meletus, mereka akan dengan mudah dikepung dari semua sisi oleh binatang buas. 7 rumah bela diri yang mendalam tidak memiliki tembok tinggi seperti kota, dan jika mereka dengan keras kepala tetap tinggal, mereka pasti akan menderita kerugian yang sangat besar, dan murid-murid yang terlalu lemah akan mati tanpa keraguan. Jadi satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil adalah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dibandingkan dengan kehidupan, hal-hal seperti bangunan dan susunan bukanlah apa-apa. Kinziya bukanlah pejabat kota Sky Fortune, jadi dia tidak perlu melindungi mereka. Karena mereka harus mundur, pilihan kemana harus mundur terserah dia. Green Mulberry City adalah pilihan pertama Kinziya. Ini adalah kampung halaman Lin Ming, dan dia sangat berhutang budi kepada Lin Ming. Bantuan ini, Kinziya tentu saja tidak akan lupa. Pagi berikutnya, matahari terbit di Cakrawala. Dari awal letusan pasang surut sampai sekarang, total 2 hari 2 malam telah berlalu. Green Mulberry City telah memasuki keadaan sangat siap, dan semua sersan serta komandan kota sangat gugup. Green Mulberry City adalah kota besar,
Tetapi karena mereka berada di pedalaman selatan kerajaan Sky Fortune, mereka tidak memiliki banyak garnison. Hanya ada sekitar 10.000 tentara. Sangat sulit untuk bergantung pada pasukan ini untuk memblokir gelombang binatang buas yang ganas. Permintaan penyelamatan militer telah dikirim. Tetapi saat ini, setiap kota besar lainnya di kerajaan Sky Fortune merasa tidak aman, tidak satupun dari mereka mau kehilangan tenaga untuk membantu Green Mulberry City. Jika bantuan datang, itu akan datang dari tentara di perbatasan. Tapi ini terlalu jauh, beberapa ribu mil jauhnya. Pada saat tentara tiba, Green Mulberry City mungkin sudah diinjak-injak oleh binatang buas. Dalam situasi ini, sudah ada orang-orang yang ketakutan di luar pikiran mereka dan memutuskan untuk melepaskan akar keluarga mereka. Mereka mengambil uang dan barang berharga mereka, dan melarikan diri ke daerah lain. Meskipun keluarga kecil dapat melakukan ini, jauh lebih sulit bagi keluarga besar dan terkemuka untuk meninggalkan yayasan mereka, kerugian mereka akan sangat besar. Belum lagi properti, bisnis, harta benda, atau peternakan, tapi masalahnya adalah keluarga itu sendiri. Sebuah keluarga besar bisa memiliki ribuan individu. Mereka memiliki orang tua, dan juga anak kecil. Di bawah ancaman gelombang besar binatang buas, membawa ribuan orang yang lemah dan tidak berdaya dengan selamat ke kota lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Episode ke-318, dengan judul Kembali ke Rumah. Langsung ke dalam alurnya. Berangsur-angsur, hari mulai cerah, dan kabut pagi dihilangkan oleh terbitnya matahari. Di menara di atas gerbang kota, dua tentara berdiri tegak. Mereka belum tidur, tapi mereka masih terlihat bersemangat, mengawasi ke segala arah dengan waspada. Sudah 2 hari sejak gelombang pasang surut. Jika binatang buas dari kedalaman pegunungan Green Mulberry telah pergi pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan mulai mendekati tepi luar pegunungan Green Mulberry. Gerbang kota baru saja dibuka, dan kerumunan orang melarikan diri melalui mereka. Pria membawa makanan kering dan barang-barang, dan wanita membawa anak-anak yang menangis. Ada keluarga yang lebih kaya yang pergi dengan gerbong, kotak-kotak besar diikat ke mereka. Bahkan ada beberapa keluarga yang lebih besar dan lebih kaya yang memiliki beberapa pasukan yang menemani mereka. Mereka telah menyewa beberapa seniman bela diri, tetapi, jika mereka benar-benar bertemu dengan gelombang binatang buas di jalan, seniman bela diri yang mereka pekerjakan untuk perlindungan ini akan jatuh seperti lalat. Mereka yang melarikan diri dari bencana yang akan datang hanya sebagian kecil dari Green Mulberry City. Melarikan diri dari Green Mulberry City tidak berarti akan aman, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada tinggal di Green Mulberry City. Para penjaga gerbang kota akhirnya mencapai pergantian shift, tetapi ketika dua tentara yang mengawasi akan digantikan oleh dua orang lainnya, pada saat ini, mereka melihat bayangan samar di langit, menembus kabut pagi seperti anak panah. Itu melesat ke arah Green Mulberry City dengan kecepatan luar biasa. Binatang buas. Peringatan. Peringatan. Gelombang binatang telah datang. Petik 2. Para pengungsi di gerbang kota tiba-tiba panik. Ketika para prajurit di menara pengintai hendak membunyikan alarm kota, mereka menemukan bahwa yang disebut gelombang pasang binatang ini hanyalah satu binatang buas. Tidak hanya itu, tapi sepertinya di atas binatang buas itu adalah sosok seseorang. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena kecepatan binatang buas ini berjalan terlalu cepat. Mungkinkah binatang buas yang secepat kilat ini benar-benar tunggangan? Itu jelas bukan elang angin surgawi. Di benak orang-orang biasa, mereka yang bisa menggunakan Heavenly Wing Eagle sebagai tunggangan terbang sudah merupakan sosok yang tinggi. Misalnya, Jenderal Tuan Kota mungkin memiliki tunggangan seperti itu, tetapi banyak keluarga terkemuka tidak. Prajurit itu tidak membunyikan alarm. Sebagai gantinya,
dia menggunakan jimat transmisi suara untuk menginformasikan City Lord Green Mulberry City. Masalah ini sangat sensitif. Jika dia membunyikan alarm kota, sangat mungkin seluruh kota akan dilanda kekacauan total. Prajurit ini tidak dapat memikul konsekuensi dari keputusan ini. Pada saat ini, keluarga Lin kota Mulberry Hijau. Setengah jam yang lalu, Lin Ming dapat menggunakan jimat transmisi suara jarak jauh 1000 mil untuk menanyakan tentang situasi keluarga, dan kepala keluarga Lin, Lin Wanshan telah memperoleh berita bahwa Lin Ming akan segera kembali. Kabar baik yang tiba-tiba ini menyebabkan Lin Wanshan muncul dari kursinya dengan gembira. Lin Ming akhirnya kembali. Pada saat kritis ini, keluarga Lin membutuhkan sosok yang dapat menstabilkan situasi. Meskipun Lin Ming kuat, dia tidak cukup kuat untuk memecahkan masalah bagaimana menghadapi gelombang binatang itu. Tetap saja, selama dia kembali, itu sudah cukup untuk memberi orang harapan. Bukan hanya keluarga Lin, tetapi beberapa tokoh penting dari keluarga lain telah diberitahu bahwa Lin Ming akan kembali. Pada saat ini, beberapa keluarga besar di Green Mulberry City telah bersatu untuk mengatasi badai ini. Old Lin, apakah Lin Ming benar-benar akan kembali? Ketika beberapa tokoh penting dari keluarga terkemuka lainnya berkumpul di kediaman keluarga Lin, ini adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh tetua klan keluarga Lu Win dengan cemas. Jika Lin Ming kembali saat ini, signifikansi itu terlalu besar. Meskipun kekuatan Lin Ming sendiri tidak cukup untuk mengubah hasilnya, statusnya bahkan lebih tinggi dari kaisar kerajaan Sky Fortune. Selama dia tinggal di dalam Green Mulberry City, akan relatif mudah untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja, saya baru saja menerima jimat transmisi suara Lin Ming, dia akan segera tiba. Lin Wanshan perlahan berkata sambil memegang cangkir teh di tangannya. Saat ini, dia sedang tidak ingin minum secangkir teh. Sekarang Lin Ming kembali, apakah ada master bersamanya? Kepala keluarga Zhuang Fan bertanya, matanya melebar. Ini adalah masalah yang dikhawatirkan kebanyakan orang. Di aula, banyak telinga orang lain yang tertarik, melihat ke arah Lin Wanshan dengan ekspresi bersemangat. Lin Wanshan menghela nafas dan berkata, Lin Ming kebetulan melewati perbatasan selatan. Dia berada di dekat kerajaan Sky Fortune sehingga dia bisa datang dengan cepat, dan hanya dia. 7 lembah mendalam berada beberapa ratus ribu mil jauhnya dari Green Mulberry City. Bahkan jika 7 lembah mendalam mengirimkan tim ahli untuk membantu, masih akan memakan waktu setidaknya 10 hari jika mereka melakukan perjalanan siang dan malam. Adapun tentara, itu bahkan tidak layak disebut. Hanya satu orang, Zhuang Fan menghela nafas, dengan enggan tersenyum. Senang sekali dia kembali. Dengan satu guru lagi, ada lebih banyak harapan. Petik 2. Tidaklah salah untuk kecewa. Begitu gelombang binatang meletus, akan ada puluhan ribu pasukan, atau bahkan ratusan ribu binatang buas. Dengan hanya satu orang, tidak peduli seberapa kuat mereka, seberapa besar pengaruhnya terhadap gelombang binatang. Setelah gerbang kota Green Mulberry jatuh, Lin Ming akan dapat dengan mudah pergi dengan kekuatannya, tetapi keluarga mereka. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba mendengar suara gemuruh di langit. Apa yang datang? Semua orang dengan cepat keluar ruangan, beberapa keraguan di hati mereka, binatang macam apa yang akan menangis seperti itu. Mendongak, mereka melihat bahwa di langit kediaman keluarga Lin, makhluk berbentuk naga merah terbang berputar-putar. Apa itu? Zhuang Fan sangat kagum. Benda ini tampak seperti naga banjir yang melahirkan 2 sayap. Ia memiliki lebar sayap 70 kaki, dan dari kepala hingga ekor panjangnya 80 kaki. Seluruh tubuhnya dilapisi sisik merah tua, seolah-olah ada api yang membara di tubuhnya. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Heavenly Wind Eagle.
Monster merah itu menutup sayapnya dan langsung jatuh. Energi dingin yang kuat mengalir keluar, memaksa semua orang untuk mundur. Melihat lebih dekat, binatang buas ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Ketika sayapnya dibentangkan, mereka menutupi lebih dari setengah taman. Matanya berwarna emas mengkilap gelap, memiliki gigi tajam, dan sisiknya berkilau dengan cahaya dingin. Itu memancarkan aura yang menyebabkan hati semua orang berdebar kencang. Ini jelas naga kecil. Ada beberapa orang yang hadir yang merupakan master kondensasi pulse. Dari aura yang diberikan oleh binatang buas itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya berada di alam hautian akhir, atau bahkan lebih tinggi. Tidak mungkin membayangkan bahwa beberapa binatang yang saleh seperti ini dapat digunakan sebagai tunggangan. Lu Win merasa iri di dalam hatinya. Memiliki makhluk agung seperti tunggangan adalah kemewahan yang mustahil. Tidak perlu menyebutkan kecepatan atau bentuknya, tetapi hanya kekuatannya saja yang berada di alam hautian akhir atau di atasnya. Di dalam seluruh kerajaan keberuntungan langit, tidak termasuk 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya ada seorang pertapa yang tersembunyi di sudut terpencil kerajaan yang baru saja mencapai alam hautian akhir. Bahkan Tuan Mui yang terkenal dan marsekal negara Qin Xiao hanya berada di alam hautian tengah. Dan di dalam semua keluarga terkemuka di Green Mulberry City, tidak ada satupun yang memiliki guru hautian awal. Sosok berpakaian hitam melompat turun dari punggung naga. Ini adalah Lin Ming. Lin Ming, itu dia. Semua orang yang telah melihat potret Lin Ming segera berdiri. Meskipun hanya Lin Ming yang datang, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Ming menyapa kepala keluarga. Lin Ming membungkuk. Dia secara alami mengenali Lin Wanshan. Terakhir kali dia melihatnya adalah pada hari ulang tahun seorang tokoh keluarga penting. Saat itu, Lin Ming hanya menjadi asisten juru masak. Keponakan Lin, tolong bangun. Ritual ini bukanlah yang bisa saya terima. Lin Wanshan bergegas ke depan dan menopang tubuh melengkung Lin Ming, matanya penuh kepuasan dan kepuasan. Baik. Baik, Lin Wanshan mengusap tangannya di atas Lin Ming, merasakan tubuhnya yang kokoh. Saat dia mengucapkan kata-kata pujian ini, dia mendesah di dalam hatinya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Ming. Seorang anak keluarga cabang sebenarnya bisa sampai sejauh ini, bahkan dapat mempengaruhi nasib masa depan keluarga Lin selama beberapa ratus tahun ke depan. Angin nasib benar-benar tidak dapat diprediksi. Selain Lin Wanshan, beberapa karakter penting lainnya dari keluarga lain berdiri jauh, tidak berani membuka mulut dan menyapa Lin Ming. Lin Ming sekarang menjadi murid langsung dari 7 lembah mendalam, dan statusnya sebanding dengan 7 tetua mendalam atau 7 utusan mendalam. Dia adalah eksistensi yang bahkan di atas kaisar kerajaan Sky Fortune. Perbedaan antara status mereka dan Lin Ming terlalu besar. Lin Wanshan adalah tetua Lin Ming, jadi dia bisa berbicara tentatif dengannya, tapi tidak ada orang lain di sini yang berhubungan dengannya. 7 lembah mendalam tidak peduli dengan etiket, hanya status. Karenanya, mereka seharusnya berlutut di depan Lin Ming. Kepala rumah, apakah ada gelombang binatang buas di kota-kota terdekat? Lin Ming terburu-buru dalam perjalanan ke sana, jadi dia tidak mengerti situasi sekitarnya. Tidak sekarang. Kerajaan keberuntungan langit sangat jauh dari tempat binatang buas biasanya berkumpul, tidak seperti negara Matahari Timur. Saya khawatir lebih dari separuh negara mereka telah dihancurkan. Lin Wanshan menghela nafas, suaranya berat. Negara Matahari Timur telah menjadi musuh kerajaan Sky Fortune, tetapi sekarang setelah mereka secara tragis dihancurkan oleh gerombolan binatang buas, itu benar-benar membuat orang ingin berduka atas kehilangan mereka. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas, melaporkan, Tuan Kota telah tiba. Tuan Kota. Petik 2.
Alis Lin Wanshan terangkat, dia tidak menyangka tuan kota akan datang secepat itu. Saat dia berbicara, seorang pria bertampang teguh berusia 50-an, mengenakan jubah dengan sepatu bot kirin diikat di kakinya melangkah masuk. Dia sangat kurus, tetapi tulangnya lebar. Dia berjalan dengan berani dan memiliki momentum yang sangat kuat dan mengesankan baginya. Saat pria yang tampak pemberani ini melangkah ke halaman, dia memiliki senyum cerah dan penuh hormat saat dia menyapa Lin Ming, tuan kota-kota Green Mulberry. Zhao Yanming menyapa pahlawan Lin. Saat Zhao Yanming berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dengan status Lin Ming saat ini, dia secara alami tidak bisa memanggilnya dengan nama lengkapnya. Tetapi murid langsung bukanlah pejabat, jadi dia memanggilnya pahlawan Lin. Tuan kota Zhao, tidak perlu menjadi orang asing, ada baiknya jika Anda bisa memanggil saya Lin Ming. Saya dibesarkan di dalam kota Mulberry Hijau, dan tuan kota Zhao adalah yang lebih tua. Lin Ming secara alami mengenali Zhao Yanming. Dia adalah tuan kota yang memiliki reputasi yang sangat adil dan terhormat di Green Mulberry City, dan Lin Ming juga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Zhao Yanming menghela nafas, hatinya yang gelisah menjadi tenang. Bakat yang menentang surga seperti Lin Ming, yang masih muda, sangat kuat, dan memegang posisi tinggi, seringkali juga memiliki kepribadian yang sangat arogan dan sembrono. Tapi ternyata Lin Ming adalah pemuda yang sangat rendah hati dan masuk akal. Saat dia hendak berbicara, dia secara tidak sengaja melirik naga banjir bersayap di halaman. Tiba-tiba, kulitnya berubah. Ini naga banjir bersayap. Zhang Yanming menyebut naga banjir bersayap dengan namanya, mengejutkan Lin Ming. Tunggangan binatang buas seperti ini adalah sesuatu yang jarang didengar orang-orang di kerajaan Sky Fortune. Pahlawan muda Lin, apakah ini tunggangan yang bisa ditunggangi oleh murid langsung Seven Valleys yang mendalam? Suara Zhao Yanming bergetar. Ketika menjadi murid 7 rumah bela diri yang mendalam, dia telah membaca tentang naga banjir bersayap dalam teks-teks kuno. Dikatakan bahwa naga banjir bersayap memiliki garis keturunan dari binatang suci, dan bahkan tidak menyebutkan kecepatannya yang luar biasa, kekuatannya mungkin bisa mencapai alam Xiantian. Alam Xiantian. Bagi orang-orang di kerajaan keberuntungan langit, Master Xiantian adalah sosok mitos. Bisakah murid langsung dari 7 lembah mendalam benar-benar naik gunung seperti itu untuk bepergian? Atau, apakah perawatan ini hanya disediakan untuk Lin Ming? Lin Ming memandang Zhao Yanming, kejutan menyenangkan di matanya. Dia berkata, Tuan kota Zhao benar-benar berpengetahuan luas. Naga banjir bersayap ini bukanlah 7 lembah mendalam, tapi milikku. Petik 2. Episode ke-319, dengan judul Gelombang Binatang Datang. Langsung ke dalam alurnya. Milikmu. Zhao Yanming tercengang. Seorang senior memberikan tunggangan ini padaku. Bagi Master Inti berputar seperti leluhur Qian, tunggangan binatang buas yang bisa mencapai alam Xiantian secara alami bukanlah sesuatu yang terlalu berharga. Berbakat, Zhao Yanming menelan ludah, tidak dapat membayangkan seperti apa karakter senior Lin Ming ini. Mereka sebenarnya bisa begitu saja menghadiahkan binatang buas jinak dengan potensi Xiantian seperti ini. Dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri dari 7 wilayah mendalam, hanya Grace Venerate Nation, keluarga Zhang, dan beberapa kekuatan lain yang memiliki Master Xiantian, kekuatan lain tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Jika suatu negara memiliki Master Xiantian yang menjaga mereka akan tidur nyenyak, tidak perlu khawatir musuh akan menyerang. Mereka akan memiliki keunggulan dalam negosiasi diplomatik. Pada dasarnya, apa yang mereka katakan adalah apa yang akan dilakukan. Jika suatu negara menyinggung mereka, seorang Master Xiantian dapat dengan mudah mengambil alih kepala kaisar mereka. Dengan demikian,
binatang buas dengan potensi untuk mencapai alam Xiantian sebagai orang dewasa memiliki nilai yang tak terhitung. Namun makhluk yang sangat kuat semacam ini sebenarnya diberikan kepada Lin Ming. Zhao Yanming tidak tahu bagaimana harus merasa, dia hanya menatap dengan mulut ternganga. Pada akhirnya, dia hanya bisa merasa menyesal bahwa naga banjir bersayap muda ini belum tumbuh menjadi dewasa. Jika tidak, dengan dukungan dari petarung level Xiantian, tidak akan menjadi masalah besar berurusan dengan gelombang monster ini. Saat Lin Ming kembali, pesan ini sengaja disebarkan dari kantor propaganda Tuan Kota, menyapu seluruh kota Green Mulberry seperti air pasang. Di pagi hari, 90% lebih sedikit orang yang berencana mengungsi dari bencana yang akan datang. Bahkan ada beberapa yang sudah pergi, namun kembali setelah menerima kabar tersebut. Rakyat biasa tidak tahu persis seperti apa peran yang bisa dimainkan seseorang seperti Lin Ming dalam invasi pasang surut. Tapi, yang mereka tahu adalah bahwa Lin Ming adalah pahlawan sejati yang berjalan di jalanan kota Green Mulberry. Dengan hadirnya Lin Ming, orang-orang merasakan keyakinan yang tak terlihat dan bersemangat menggerakkan hati dan jiwa mereka. Siang, City Lord Mansion. Kembalinya Lin Ming membuat khawatir semua individu berpangkat tinggi di dalam Green Mulberry City. Jika ini adalah masa lalu, maka jika seseorang dengan status Lin Ming kembali, pesta besar-besaran akan diadakan untuk menyambutnya pulang. Seluruh Green Mulberry City, termasuk semua selebritis dan tokoh-tokoh top dari kota-kota terdekat lainnya akan berkumpul di perjamuan ini, dan mengalami cara hebat pahlawan Green Mulberry City. Tapi sekarang, menghadapi musuh yang membawa ancaman kehancuran, semua orang panik dan tidak bisa mengatur jamuan makan tepat waktu. Di dalam aula konferensi di tengah City Lord Mansion, 6 atau 7 orang berkumpul di sekitar meja. Orang-orang ini adalah semua pemain kekuatan utama dari Green Mulberry City. Ada kepala keluarga besar, serta Tuan Kota Green Mulberry City dan Wakil Tuan Kota. Tuan Kota dari kota Green Mulberry, Zhao Yanming berdiri lebih dulu dan berkata, "Pahlawan muda Lin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua warga tua dan muda di Green Mulberry City. Setelah letusan gelombang monster, pahlawan muda Lin dengan berani melintasi jarak yang sangat jauh terutama untuk pulang." Petik 2. Lin Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Kota Zhao, tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya juga warga dari Green Mulberry City." Petik 2. Kalau begitu aku akan menghentikan obrolan ringan. Alasan kami berkumpul di ruang pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana Green Mulberry City harus melawan potensi wabah pasang surut. Pertama, izinkan saya memperkenalkan yang lain yang hadir. Ini adalah Komandan 10.000 pasukan garnisun kota Green Mulberry, Jenderal Zhu Ping. Petik 2. Zhao Yanming menunjuk ke seorang paruhbaya yang duduk di sisi meja. Kultivasi pria ini berada di periode kondensasi puls tengah, dan dia memiliki sepasang alis yang tebal dan tebal. Matanya terangkat, membuatnya terlihat sangat tajam. Zhu Ping menyapa pahlawan muda Lin. Zhu Ping bangkit dari kursinya, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Meskipun dia hanya dengan hormat menyapanya, Lin Ming merasakan niat membunuh yang sedikit mengerikan di wajah yang tersenyum itu. Zhu Ping, seseorang dari keluarga Zhu. Green Mulberry City memiliki beberapa keluarga terkemuka. Ada keluarga Lin, Zhu, Zhuang, Xie, dan Lu. Dari jumlah tersebut, keluarga Zhu pernah menjadi keluarga teratas di kota Mulberry Hijau. Ini karena seorang selir permaisuri telah lahir dari mereka, dan permaisuri itu memiliki seorang putra yang juga menjadi pangeran bergelar. Ini adalah pangeran ke-10 yang Zen saat ini, dan juga merupakan ancaman terbesar bagi naik tahta putra mahkota. Tetapi kemudian, junior jenius keluarga Zhu, Zhu Yan telah mengalami berbagai konflik dengan Lin Ming,
dengan hasil akhir dari keluarga Zhu yang dipaksa ke dalam situasi putus asa tanpa jalan keluar. Akhirnya, karena tidak punya pilihan, keluarga Zhu terpaksa mengeluarkan Zhu Yan dari keluarga. Meski begitu, kontradiksi antara keluarga Zhu dan Lin Ming tidak terselesaikan. Lin Ming mendukung putra mahkota, tetapi keluarga Zhu telah lama terikat dengan pangeran ke-10 di kapal yang sama. Setelah itu, Lin Ming telah menjadi murid langsung dari 7 lembah mendalam, dan dalam tindakan tunggal itu, putra mahkota mampu naik ke tampuk kekuasaan dengan keunggulan. Status pangeran ke-10 sangat berbahaya, dalam hal ini, situasi keluarga Zhu bisa dibayangkan. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Komandan Angkatan Bersenjata Kota Mulberry Hijau, Zhu Ping, tidak membenci Lin Ming? Tidak hanya itu, tetapi Zhu Yan adalah keponakan Zhu Ping sendiri. Zhu Ping telah menyaksikan Zhu Yan tumbuh dewasa. Melihat anak kecil ini penuh dengan bakat dan memasuki 7 tempat tinggal surgawi yang mendalam dalam satu upaya, kemungkinan dia akan menjadi kepala keluarga Zhu berikutnya. Tapi dia akhirnya dipaksa oleh Lin Ming ke jalan yang sunyi dan sepi. Zhu Yan telah kehilangan semua kontak dengan keluarganya, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat Zhao Yanming memperkenalkan yang lain, Lin Ming menanggapi mereka dengan senyuman. Tapi, dia bisa merasakan bahwa mata Zhu Ping yang tersenyum itu mengandung niat membunuh yang sangat samar. Niat membunuh ini sangat sulit dideteksi. Jika bukan karena kekuatan jiwa dan persepsi Lin Ming yang jauh di atas orang lain, dia tidak akan pernah menyadarinya. Setelah semua orang di konferensi diperkenalkan, Zhao Yanming berkata, "Jadi sekarang, saya ingin menjelaskan kepada Anda semua tentang situasi pegunungan Green Mulberry." Pegunungan Green Mulberry memiliki panjang 6.000 mil, dan ujung selatannya meluas ke Wilderness Selatan. Itu kemudian menjadi Pegunungan Zhao Selatan. Pegunungan tersebut diatapi dengan hutan yang besar dan semarak, dengan binatang buas tingkat kedua dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak monster ganas yang setara dengan seniman bela diri periode Pulse Condensation, dan bahkan monster tingkat 4 yang setara dengan seniman bela diri Hautian. Jika gelombang monster ini benar-benar meletus, akan sulit bagi kami untuk mempertahankan kota Mulberry Hijau dengan kekuatan kami saat ini. Tetapi kami percaya bahwa hanya ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa gelombang binatang akan datang. Binatang buas dari pegunungan Zhao Selatan jauh lebih dekat ke Wilderness Selatan. Jika gelombang binatang meletus, seharusnya ada kemungkinan lebih tinggi bahwa mereka akan berdampak pada suku selatan. Tidak terlalu jauh. Tidak ada alasan bagi binatang buas untuk bergegas sejauh 5 atau 6.000 mil untuk menyerang Green Mulberry City. Petik 2. Saat Zhao Yanming berbicara, dia melirik Lin Ming. Sekarang, sebagian besar penduduk Green Mulberry City merasa seolah-olah mereka telah diselamatkan oleh keberuntungan, dan gelombang pasang terlalu jauh, sehingga kemungkinan meletus rendah. Jika gelombang binatang buas benar-benar terjadi, maka puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu binatang buas akan menyerang Green Mulberry City. Pada saat itu, pasukan garnison di Green Mulberry City mungkin bahkan tidak akan mampu menghadapi barisan depan, dan akan sangat sulit bagi Green Mulberry City untuk mengulur waktu sampai tentara datang. Lin Ming berpikir sejenak, dan kemudian perlahan berkata, "Saya tidak tahu apakah gelombang binatang akan meletus dari pegunungan Zhao Selatan, tapi yang saya tahu adalah bahwa sekali gelombang binatang muncul dari pegunungan Zhao Selatan, mereka sama sekali tidak akan menyerang Wilderness Selatan. Mereka akan mendaki gunung, menyeberangi sungai, dan menempuh jarak 5 atau 6.000 mil untuk menyerang Green Mulberry City." Petik 2. Mengapa? Hati Zhao Yanming menjadi dingin saat dia mendengar kata-kata Lin Ming. Meskipun Lin Ming masih muda, dengan identitasnya, dia tidak akan menjadi orang yang berbicara omong kosong. Lin Ming berkata,
karena gelombang binatang ini direncanakan oleh manusia. Tujuan musuh adalah untuk dengan paksa mencaplok seluruh provinsi Phoenix Suci, 19 sekte kelas 3 di dalam dan negara-negara di bawah yurisdiksi mereka. Bahkan 7 lembah mendalam kami termasuk di antaranya. Tapi hutan belantara selatan adalah tanah terpencil tanpa sekte besar, secara alami tidak dapat dianggap sebagai target. Petik 2. Apa? Kata-kata Lin Ming membuat takut semua orang yang hadir. Direncanakan oleh manusia. Mencaplok seluruh provinsi Divine Phoenix. 7 lembah mendalam hanya satu area. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang yang hadir tidak pernah mendengar tentang Divine Phoenix Province sebelumnya. Tapi mendengarkan maksud di balik kata-kata Lin Ming, tampaknya 7 lembah mendalam hanyalah salah satu dari 19 sekte kelas 3 di dalamnya. Cakupan Provinsi Phoenix Ilahi mungkin beberapa kali lebih besar dari wilayah 7 mendalam yang luas beberapa ratus ribu mil, atau bahkan puluhan kali lebih besar. Kekuatan supernatural mengerikan macam apa yang bisa mendorong semua binatang buas dalam radius jutaan mil ke dalam hiruk-pikuk sehingga gelombang binatang buas meletus. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, ini hanyalah tindakan yang tak terduga. Pahlawan muda Lin, kata-katamu ini terdengar seperti novel fantasi, jari Zhu Ping dengan lembut mengetuk meja, sebuah senyuman menutupi wajahnya. Meskipun dia tersenyum, kata-katanya dipenuhi dengan nada mengejek. Apakah Komando Angkatan Darat Su tidak percaya padaku? Lin Ming bertanya, matanya menyipit. Tentu saja saya percaya. Status seperti apa yang dimiliki pahlawan muda Lin? Pahlawan muda Lin tidak akan pernah berbicara omong kosong, kata-katamu pasti benar. Saya hanyalah orang picik yang remeh di Green Mulberry City, tidak berbeda dengan katak di dalam sumur. Pengalaman saya terbatas, sulit bagi saya untuk membayangkan kekuatan yang begitu besar. Saat Su Ping berbicara, dia selalu memasang senyum hormat, seolah-olah dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang mencela diri sendiri. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak menanggapi. Zhu Ping kemudian berkata, karena pahlawan muda Lin begitu yakin, maka begitu gelombang besar meletus, mereka pasti akan langsung datang ke kota Green Mulberry. Bagaimana pahlawan muda Lin percaya bahwa kita harus menghadapi krisis ini? Petik 2. Pertahankan pertahanan yang kuat sampai dukungan tiba. Sejauh yang aku tahu, pahlawan muda Lin memiliki tunggangan yang setara dengan seniman bela diri alam Hautian, yang disebut naga banjir bersayap. Saat ini, naga banjir bersayap ini seharusnya memiliki kekuatan bertarung terkuat di dalam Green Mulberry City. Aku ingin tahu apakah pahlawan muda Lin keberatan meminjamkan naga banjir bersayap ke militer. Su Ping berbicara tanpa tergesa-gesa saat alisnya terangkat dalam tantangan mempertanyakan. Lin Min mengerutkan kening. Dia ingin meminjam naga banjir bersayap. Mengapa Su Ping ingin meminjam naga banjir bersayap? Naga banjir bersayap tidak banyak berguna bagi militer. Naga banjir bersayap belum dewasa. Dalam bencana banjir skala besar, jika tidak diperintahkan dengan benar, akan ada bahaya dibunuh. Lin Ming tidak ingin meminjamkan naga banjir bersayap miliknya ke militer. Jika naga banjir bersayap benar-benar mati, yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta maaf, dan Lin Ming benar-benar akan menyesalinya. Berpikir ini, Lin Ming berkata, naga banjir bersayap memiliki sifat yang sangat liar dan sulit diatur, tidak mungkin bagi tentara Anda untuk mengendalikannya. Jika saya meminjamkannya kepada Anda, maka Anda tidak akan dapat menggunakannya. Saya akan menyimpannya di tempat yang dapat menampilkan kekuatan perang terkuat. Petik 2. Tentu saja, sayang sekali. Bibir Su Ping bergerak-gerak, mendesah muram. Gelombang binatang buas ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh Lin Ming. Keluarga Su dan Pangeran ke-10 berada di kapal yang sama bersama. Tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua. Selama Lin Ming tetap hidup,
kekalahan mereka adalah kesimpulan yang sudah pasti. 2 hari yang lalu, Ouyang Boyan telah dipanggil kembali ke fraksi Total 7 Lembah Mendalam karena penghancuran klan perebut bulan. Sebelum Ouyang Boyan pergi, dia meninggalkan 2 bawahan terpercaya untuk menyergap Lin Ming, satu di Sky Fortune City, dan yang lainnya di Green Mulberry City. Yang bersembunyi di Green Mulberry City memiliki kekuatan di alam Hautian akhir. Kekuatannya hanya selangkah lagi dari puncak alam Hautian. Menurut pendapat Zuping, jika Lin Ming kembali sendirian, maka dengan kekuatan bawahan terpercaya Ouyang Boyan, dia akan mampu membunuh Lin Ming. Tapi sekarang Lin Ming memiliki naga banjir bersayap. Naga banjir bersayap ini tidak hanya sangat cepat, tetapi kekuatannya mencapai alam Hautian akhir. Seperti ini, akan sangat sulit untuk membunuh Lin Ming. Karena itu, Zuping telah memikirkan alasan untuk meminjam naga banjir bersayap. Tapi dia sebenarnya telah ditolak oleh Lin Ming. Episode ke-320, dengan judul Perkelahian Brutal. Langsung ke dalam alurnya. Saat Zuping berencana untuk membunuh Lin Ming dalam kekacauan medan perang, nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Ini adalah jimat transmisi suara dari seorang pengintai. Setelah mendengar transmisi suara ini, warna kulit Zuping berubah. Komando Angkatan Darat Su. Apa itu? Zhao Yanming bertanya sambil berdiri. Gelombang binatang telah tiba. Dalam waktu kurang dari setengah jam itu akan mencapai Green Mulberry City. Zuping berbisik, suaranya kasar. Militer telah mengirimkan sejumlah pengintai untuk mengawasi pegunungan Green Mulberry. Dia baru saja menerima berita dari salah satu pengintai ini melalui serangkaian jimat transmisi suara. Jadi mereka sudah datang, bibir Zhao Yanming bergerak-gerak dan dia merosot kembali ke kursinya. Dia selalu mempertahankan harapan tunggal dan lemahnya. Tapi sekarang, harapan sekilas itu telah hancur di tanah. Seberapa serius situasinya? Zhuang Fan bertanya. Mereka terlindung di bawah tutupan hutan, pengintai tidak dapat menentukan berapa jumlahnya. Yang terkuat di antara mereka adalah monster tingkat 3, mungkin setara dengan seniman bela diri Pulse Condensation. Saat Zuping berbicara, dia mengenakan helm besi. 10.000 pasukan Green Mulberry City telah berbaris dalam formasi di pinggiran kota Green Mulberry. Waktu setengah jam sudah cukup untuk mempersiapkan. Zuping melirik Lin Ming, pahlawan muda Lin, maukah kamu? Aku akan pergi berperang denganmu. Pada saat yang mengerikan ini, Lin Ming bukanlah seseorang yang akan melalaikan tanggung jawabnya. Dengan status Lin Ming saat ini, jika semuanya normal dan dia telah memperhatikan permusuhan Zuping terhadapnya, dia bisa saja membunuhnya dengan santai bahkan tanpa sedikit pun bukti, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Tapi sekarang, binatang buas mendekati kota, dan Zuping adalah komandan pasukan garnisun kota Mulberry Hijau. Karena itu, tidak mungkin Lin Ming membunuhnya. Terima kasih, pahlawan muda Lin. Mari kita berangkat sekarang juga. Petik 2. Pasukan garnisun ditempatkan 10 mil di selatan kota Green Mulberry. Langit penuh dengan awan gelap. Meskipun saat itu musim semi, dinginnya musim dingin belum menguap, dan angin dingin bertiup melalui dataran. 10.000 pasukan diatur dalam formasi raksasa, diam-diam menunggu pertempuran berdarah. Bendera berkibar di udara, dan ujung tombak, pedang, dan senjata lainnya yang dingin bersinar dengan niat membunuh. Sebenarnya, semua prajurit terbaik di kerajaan Sky Fortune telah bergabung dengan tentara perbatasan. Pasukan garnisun Green Mulberry City hanya bisa dianggap sebagai tentara kelas 2. Tetapi dalam situasi yang mengerikan ini, mereka menunjukkan tepi yang mengeras dan semangat bergerigi yang hanya dimiliki oleh para veteran yang pemarah, terbiasa dengan darah dan besi, dengan momentum tak tergoyahkan yang tidak takut mati. Ini karena ini bukan perebutan tanah, juga bukan perang politik.
Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Kota mereka ada di belakang mereka. Jika mereka jatuh di medan ini, orang tua mereka akan mati, istri mereka akan mati, dan anak-anak mereka akan mati. Campuran dalam angkatan bersenjata ini lebih dari 100 seniman bela diri luar. Orang-orang ini secara sukarela bergabung dengan pasukan garnisun pada saat dibutuhkan. Semua individu ini memiliki penampilan yang aneh. Ada beberapa yang membawa bendera simbol dan tampak seperti peramal tua. Ada yang memakai topi bambu dan berpenampilan seperti penebang kayu. Dan bahkan ada orang yang mengenakan jubah panjang dan longgar, terlihat tidak berbeda dari seorang sarjana. Orang-orang ini semuanya berusia antara 20 dan 50 tahun, dan semuanya memiliki aura yang kuat dari Jianghu. Yang fana. Dan yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahwa 6 dari orang-orang ini adalah seniman bela diri periode Pulse Condensation. Harus diketahui bahwa sebagian besar seniman bela diri Pulse Condensation akan bergabung dengan pemerintah dan dianugerahi gelar bangsawan. Sangat sedikit yang berkeliaran di dunia umum. Bahkan jika ada, hampir tidak mungkin bagi 6 dari mereka untuk tiba-tiba berkumpul di dalam Green Mulberry City. Penguasa kota Mulberry Hijau Zhao Yanming berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin klan Salt Clan dari Green Mulberry City, si Lin Kai." Zhao Yanming menunjuk seorang pria paruh baya yang mengenakan bulu serigala, memperkenalkannya pada Lin Ming. Sejak zaman kuno, dinasti telah menguasai industri garam dan besi untuk mengontrol garis kehidupan ekonomi tanah mereka. Mereka bisa menjual garam dengan keuntungan 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Yang disebut klan garam ini sebenarnya hanyalah geng bandit ilegal yang berurusan dengan garam. Geng-geng semacam ini telah ada di semua era, dan skala mereka sangat besar. Mereka sering berisi lebih dari 90% seniman bela diri dunia fana. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut Jianghu, dan mereka adalah orang-orang individualistis yang memandang pemerintah dengan jijik. Mereka memiliki kelompok dan klik mereka sendiri, dan membentuk klan, kelompok, dan geng, mengambil loyalitas sebagai pedoman utama mereka. Klan garam Green Mulberry City adalah kekuatan swasta terbesar di seluruh kerajaan Sky Fortune. Selama waktu normal, klan garam Green Mulberry City akan berselisih dengan militer. Tapi sekarang, dalam situasi ini, kedua kelompok harus bersekutu bersama dan mengasumsikan front persatuan melawan gelombang binatang yang datang. Pahlawan Lin, aku sudah mendengar banyak tentangmu, dan sekarang aku akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini. Si Lin Kai menangkupkan tinjunya. Dia sudah tahu status Lin Ming. Bagi penjahat dan gelandangan, yang paling mereka hormati adalah pahlawan yang kuat. Si Lin Kai tidak terkecuali. Pemimpin klan Si terlalu baik. Lin Ming menangkupkan tinjunya untuk menghormati, sedikit terkejut. Budidaya si Lin Kai ini sebenarnya pada periode kondensasi Pulse akhir. Meskipun, jelas bahwa dia baru saja menerobos, fondasinya goyah, dan tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke alam Hautian seumur hidupnya. Tetap saja, sulit bagi pengembara dunia fana yang berkeliaran untuk mencapai langkah ini. Setelah buru-buru menyapa orang-orang dari klan garam, Lin Ming dengan cepat pergi ke depan. Gelombang binatang itu kurang dari 1/4 jam lagi sebelum tiba. Setelah Lin Ming pergi, si Lin Kai terus menggelengkan kepalanya karena kagum, hatinya kagum dengan bakat menakjubkan Lin Ming. "Bos, ini hanya anak kecil. Kultivasinya baru saja mencapai periode kondensasi Pulse tengah. Namun ia berhasil memenangkan semacam pertemuan bela diri lembah dan menjadi juara." "Guru macam apa itu?" Pria paruh baya yang berbicara mengenakan topi bambu dan memegang tongkat besi di tangannya, suaranya penuh keraguan. Dia berasumsi bahwa pertemuan bela diri ini seharusnya merupakan pertemuan para master sejati, dan juara setidaknya harus berada di alam Hautian. Sebenarnya,
Bagi tokoh-tokoh yang berkeliaran di dunia umum ini, meskipun mereka tahu betapa menakutkannya status Lin Ming, mereka tidak memiliki konsep intuitif tentang seberapa kuat orang-orang seperti dia sebenarnya. Bagi rakyat biasa, 7 lembah mendalam adalah keberadaan yang terpencil. Sebelum Lin Ming memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya mendengar nama 7 lembah yang mendalam. Tapi dia tidak jelas siapa mereka, atau seberapa kuat mereka. Bagi para murid klan garam ini, 7 lembah mendalam adalah sama dengan mereka juga klan, tapi dalam skala yang lebih besar. Omong kosong apa? Pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam adalah kontes antara bakat-bakat muda, tentu saja juaranya adalah seorang anak kecil. Jangan melihatnya hanya berada di periode kondensasi puls tengah. Jika kita benar-benar bertarung, bahkan jika kakak kedua dan kakak ketiga berkoordinasi denganku, kita mungkin tidak akan menang. Si Lin Kai menatap pria paruh baya bertopi bambu, dengan nada bijaksana dan terpelajar. Kakak kedua dan kakak ketiga yang dia sebutkan adalah yang kedua dan ketiga dalam komando klan Salt. Budidaya mereka berada pada periode kondensasi puls tengah dan periode kondensasi awal. Bagaimana mungkin, Brother kedua telah berada di periode kondensasi pulsa tengah selama 10 tahun, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai periode kondensasi puls yang terlambat. Jika bos dan kakak ketiga bergabung dengan kakak kedua, kalian bertiga masih akan kalah melawan seorang bocah lelaki yang baru saja mencapai periode kondensasi pulsa tengah. Petik 2. Tunggu dan lihat saja. Perbedaan antara 7 lembah mendalam dan kami sama seperti perbedaan antara keluarga kerajaan dan pedagang dari negara kaya. Mungkin kekuatan pahlawan muda ini sudah mencapai master alam Hautian. Petik 2. Saat Lin Ming berdiri di depan tentara, dia memegang tombak komet ungu, memiringkan ujung tombak ke tanah. Dalam pertempuran hidup atau mati yang akan datang ini, di mana kedua sisi akan dimusnahkan, akan salah untuk mengatakan bahwa tidak ada gelombang besar yang melonjak di dalam hatinya. Dalam skenario terburuk, Green Mulberry City akan diinjak-injak, dan rumahnya akan hancur total. Namun, orang tua Lin Ming serta sahabatnya Lin Xiaodong tidak lagi berada di Green Mulberry City. Adapun keluarga Lin, perasaan Lin Ming terhadap mereka jauh lebih ringan. Jika keluarga Lin dihancurkan, itu bukan pukulan yang tidak akan bisa dia tahan. Jika situasi kasus terburuk membuahkan hasil, dia akan menggunakan naga banjir bersayap untuk menyelamatkan beberapa junior keluarga penting, dan memastikan bahwa garis keturunan keluarga mereka akan dipertahankan. Mungkin, Lin Wanshan mungkin sudah memindahkan sebagian dari keluarga. Saat Lin Ming berpikir, dia melihat beberapa bayangan buram muncul di cakrawala. Bayangan ini awalnya sebesar serangga terbang, tetapi dalam beberapa lusin waktu, mereka menutupi langit dan bumi. Gelombang binatang buas akhirnya tiba. Yang datang lebih dulu secara alami adalah binatang buas terbang tercepat. Melihat mereka, mungkin ada beberapa ratus. Hanya ada beberapa ratus, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat pertama atau kedua. Yang tertinggi di antara mereka hanya binatang buas tingkat ketiga. Seperti ini, kita masih bisa membuatnya. Petik 2. Lin Ming sangat jelas bahwa binatang buas yang hidup di kedalaman wilderness selatan tidak berkumpul bersama, melainkan tersebar menjadi beberapa kelompok. Semua binatang buas akan muncul dari pegunungan Zhao Selatan, membentuk gelombang binatang buas. Tetapi akan ada celah di antara kelompok-kelompok ini. Makanan pembuka terlemah ada di depan, dan kelompok selanjutnya akan semakin kuat. Ini memberi Green Mulberry City sebuah harapan. Dengan kesempatan ini, mereka mungkin bisa bertahan hingga bala bantuan tiba. Pelempar lembing, pemanah, persiapkan. Dengan teriakan Zuping, 200 pelempar lembing dan 500 pemanah segera bersiap.
Pasukan lembing yang telah dilatih oleh Kerajaan Keberuntungan Langit secara khusus dibentuk untuk menangani barisan infanteri yang berat. Lembing mereka bisa menembus perisai setebal telapak tangan, dan melawan hewan terbang ini, hanya lembing yang bisa mengancam makhluk besar yang merusak. Anak panah terlalu ringan, itu tidak bisa merusak mereka. Tapi pasukan garnisun Green Mulberry City bukanlah tentara elit. Ada biaya yang sangat mahal untuk melatih pelempar lembing, jadi hanya ada 200 saja. Saat binatang buas itu memasuki jarak tembak, seorang pembawa pesan mengangkat bendera sinyal, dan 700 tentara menembak bersama. Jagoan, jagoan, jagoan. Dengan suara siulan dari udara yang terbelah, lembing tajam dan anak panah melesat seperti badai. Banyak dari binatang ganas di udara ditusuk dengan panah, dan ada beberapa binatang ganas tingkat pertama dan kedua yang terluka di banyak area, langsung jatuh dari udara. Jatuh dari beberapa ratus kaki, mereka langsung terciprat sampai mati saat mencapai tanah. Tidak perlu pasukan terburu-buru maju dan menghabisi mereka. Pada saat itu, dari beberapa ratus binatang buas, puluhan di antaranya telah mati dalam sekejap. Namun, ini hanyalah binatang buas tingkat terendah. Ada sekitar selusin binatang ganas tingkat 3 dengan kekuatan yang sama dengan seniman bela diri periode kondensasi puls normal yang tidak terluka. Terlebih lagi, setelah tembakan ini, kelompok binatang buas sudah mencapai tentara. Binatang buas tingkat 3 yang tampak seperti elang raksasa bermata biru terjun ke dalam sekelompok tentara, segera menyebabkan hujan darah. Brengsek, turunlah padaku. Petik 2. Saat binatang buas tingkat ketiga hendak menembak kembali ke langit, klan garam membantu si Linkai melompat ke langit. Pedangnya menebas ke bawah, segera memotong sayap binatang elang bermata biru itu. Kau, elang bermata biru mengeluarkan ratapan tajam saat jatuh dari langit, mendarat di lingkaran tentara di mana ia ditikam sampai mati. Bos, kerja bagus. Para junior klan garam mengeluarkan sorak-sorai. Satu serangan pedang telah menjatuhkan binatang buas tingkat ketiga, ini menyebabkan moral pasukan koalisi naik ke surga. Sengit, benar-benar layak untuk master kondensasi puls yang terlambat. Saudaraku, tunggu apa lagi, bunuh mereka semua. Sorakan para prajurit sangat menggelegar. Untuk sementara waktu, lembing, panah, dan tombak semuanya ditikam menjadi binatang buas. Logam dingin, bersinar, darah menghujani seperti pancuran musim semi, penguasa klan garam menjadi pedang dan pedang dari seluruh pasukan. Tapi, kekuatan mereka juga menarik perhatian 3 binatang buas tingkat ketiga lainnya. Binatang buas ini mulai membelok ke arah Master Klan Salt. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.